sini kami akan menjelaskan mengenai rumus untuk tan alfa plus beta dan tan alfa kurang beta. Yang pertama, kita akan menurunkan rumus tan alfa plus beta. Untuk menurunkan rumus tan alfa plus beta, kita akan menggunakan identitas trigonometri berdasarkan hubungan perbandingan. Maka di sini tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Oke, dengan mengaplikasikan rumus tersebut, di sini alfanya ini kan kita pertama mencari alfa plus beta, maka kita ganti dia. Setiap alfanya ini menjadi alfa plus beta sama dengan sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Kita ingat kembali bahwa sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Dan cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Maka kan kita ingat kembali ini. Berarti di sini kita ubah yang tadi sin alfa plus beta kan sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa plus beta tadi kan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Kemudian di sini masing-masing pembilang dan penyebut itu kita bagikan dengan cos alfa dikali cos beta. Maka sama dengan sin alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Kemudian penyebutnya ini juga kita bagikan dengan cos alfa dikali cos beta. Cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Selanjutnya di sini kita bisa matikan si cos beta per cos beta ini dicoret. Setelah itu cos alfa per cos alfa ini juga dicoret, dan juga di sini cos alfa dikali cos beta per cos alfa dikali cos beta ini kita bisa coret dan diganti menjadi 1. Maka dapatlah sin alfa plus cos alfa ditambah sin beta per cos beta per 1 dikurang sin alfa dikali sin beta per cos alfa dikali cos beta. Perlu kita ketahui bahwa sin alfa per cos alfa ini kan sama dengan tangen alfa. Maka di sini kita ubah sin alfa per cos alfa ini sama dengan tangen alfa. Ini juga sin beta per cos beta berarti sama dengan tangen beta per 1 dikurang, ini juga kita ubah. Sin alfa per cos alfa sama dengan tangen alfa dikali sin beta per cos beta itu sama dengan tangen beta. Maka di sini kita dapatlah rumus untuk tangen alfa plus beta. Tadi kan kita sudah menurunkan rumus di tangen alfa plus beta. Sekarang kita akan menurunkan rumus di tangen alfa dikurang beta sama dengan tangen alfa tambah min beta. Di sini kita akan membuat setiap beta itu menjadi minus. Maka substitusi minus beta ke rumus tangen alfa plus beta tadi yang sudah kita ketahui. Kan rumusnya tangen alfa plus tangen beta
per 1 dikurang tangan alfa dikali tangan beta. Maka kita substitusi negatif betanya ini. Tangan alfa ditambah tangan negatif beta per 1 dikurang tangan alfa dikali tangan min beta. Setelah itu kita kalikan tangan alfa, ini kan tanda plus, ini kan tadi kan betanya kan minus, maka kita kalikan dia menjadi minus dikurang, maka dia menjadi kurang tangan beta per 1. Ini kan tadi kan tanda kurang, karena dia di sini udah min beta, maka ketika kita kalikan dia berubah tanda menjadi tambah 1 ditambah tangan alfa dikali tangan beta. Maka di sini kita sudah memperoleh rumus untuk tangan alfa kurang beta. Oke, setelah penurunan rumus tadi, sekarang kita masuk ke contoh soal. Carilah nilai fungsi trigonometri berikut tanpa menggunakan kalkulator. Yang pertama ada nilainya tan 15 derajat. Nah, untuk mencari nilai fungsi trigonometri tan ini, kita harus tahu dulu si tan 15 derajat ini berada di kuadran berapa. Nah, setelah itu kita cari sudut-sudut istimewa yang kalau dikurangkan hasilnya adalah 15 derajat. Nah, kita tahu untuk mencari tan 15 itu berarti tan 60 derajat kurang tan 45 derajat. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan rumus untuk tan A dikurang beta. Nah, rumusnya itu adalah tan 60 derajat dikurang tan 45 derajat per 1 ditambah tan 60 dikali tan 45. Oke, setelah itu tinggal kita substitusikan aja langsung nilai masing-masing tan ini. Nilai tan 60 adalah akar 3 dikurang nilai tan 45 adalah 1 per 1 ditambah nilai tan 60 tadi adalah akar 3 kali nilai tan 45 adalah 1. Setelah kita mensubstitusi nilai tan 60 tan 45, nah setelah itu kita kalikan penyebutnya dengan akar sekawan, yaitu 1 plus akar 3, akar sekawannya adalah 1 dikurang akar 3 per 1 dikurang akar 3. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita kalikan satu per satu. Akar 3 dikalikan 1, akar 3. Selanjutnya akar 3 dikali min akar 3 berarti min akar 9. Minus 1 dikali 1 berarti min 1. Dan min 1 dikali akar 3 berarti positif akar 3 per 1 dikali 1 tetap 1. 1 dikali min akar 3 min akar 3, akar 3 dikali 1 plus akar 3 dan akar 3 dikali minus akar 3 minus akar 9. Selanjutnya tinggal kita rapiin aja bentuk yang ini. Akar 3 ditambah akar 3 menjadi 2 akar 3. Akar dari 9 adalah 3. Nah, karena di sini ada tanda negatif berarti dikurang 3. Dan ini dikurang 1. Per di sini ada minus akar 3 dan positif akar 3, berarti tinggal kita coret aja. Habis berarti sisa 1 dikurang akar 9 dan akar 9 adalah 3. Selanjutnya kita rapin lagi, berarti 2 akar 3 negatif 3 dikurang 1 jadi negatif 4 per 1 dikurang 3 jadi minus 2. Selanjutnya kita bagi yang bagian atas dengan minus 2. 2 dibagi negatif 2 habis, dan min 4 dibagi min 2 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2 kurang akar 3. Selanjutnya contoh soal 50 derajat kali cos 40 derajat dikurang sin 50 derajat kali sin 40 derajat. Nah,
Nah, di sini untuk menyelesaikan soal yang tipe seperti ini kita pakai rumus identitas trigonometri. Ini kan sama aja dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B sama aja dengan cos A ditambah B. Tinggal kita substitusikan nilai cos ke bentuk rumus. Cos 50 derajat dikali cos 40 derajat dikurang sin 50 derajat dikali sin 40 derajat sama dengan cos A tambah B. Sekarang kita masukkan nilai cosnya. Nilai cos A tadi 50 ditambah cos B nya 40. Berarti cos 90 derajat. Nilai cos 90 derajat sama dengan 1. Selanjutnya contoh soal sin 49 1/2 derajat kali cos 1/2 derajat dikurang cos 49 1/2 dikali derajat sin 1/2. Untuk menyelesaikan tipe soal yang seperti ini kita bisa pakai rumus identitas trigonometri juga, yaitu rumus identitas yang bentuknya seperti ini. Sin A dikali cos B dikurang cos A kali sin B itu sama aja dengan sin A dikurang B. Selanjutnya tinggal kita substitusikan aja nilai sin cos ke bentuk rumus. Tadi kan diketahui sin A nya itu 49 1/2 dikali cos B yaitu 4 1/2 dikurang cos A nilainya 49 1/2 dikali sin B nilainya 4 1/2. Tadi kan bentuk itu sama nilainya dengan sin A dikurang B. Tinggal kita masukkan aja nilai sin A dan sin B. Berarti sin A dikurang B, kita masukkan nilai sinnya. Sin A tadi nilainya 49 1/2 derajat dikurang sin B nilainya 4 1/2 derajat. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. 49 dikurang 4 kan 45. Setengah dikurang setengah habis. Berarti nilainya sin 45 derajat. Dan nilai sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Contoh soal yang selanjutnya, kita disuruh mencari nilai tan 60 derajat dikurang tan 15 derajat per 1 ditambah tan 60 derajat dikali tan 15 derajat. Karena bentuk soal ini sudah memenuhi bentuk rumus tan alfa dikurang beta, jadi kita tinggal kurangin aja nilai tan yang diketahui. Di sini kan yang diketahui ada nilai tan 60 derajat dikurang tan 4 tan 15 derajat. Oke. Tan 60 derajat dikurang tan 15 derajat hasilnya adalah tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu nilainya adalah 1. Ketahui sin alfa sama dengan 4/5 dan cos beta sama dengan 12/13. Kita untuk mengetahui cos alfanya dan sin betanya menggunakan rumus identitas trigonometri, yang dimana sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Cos alfanya akar 1 dikurang sin kuadrat alfa sama dengan akar 1 dikurang sin kuadrat alfanya adalah 4/5. Maka kita masukkan 4/5 kuadrat sama dengan akar 1 dikurang 4 dikali 4 sama dengan 16 per 5 dikali 5 sama dengan 25 sama dengan akar 25 dikali 1 sama dengan 25 per
25 dikurang 16 sama dengan akar 9 per 25. Jadi akar 9 sama dengan 3, akar 25 sama dengan 5. Jadi cos alfanya sama dengan 3 per 5. Terus kita mencari sin betanya. Rumusnya adalah akar 1 dikurang cos kuadrat beta. Akar 1 dikurang cos kuadrat betanya adalah 12 per 13. 12 per 13 kuadrat sama dengan akar 1 dikurang 12 dikali 12. 144, 13 dikali 13 sama dengan 169. Sama dengan 169 dikali 1 sama dengan akar 169. 169. Terus 169 dikurang 144 sama dengan akar 25 per 169. Akar 25 sama dengan 5, akar 169 sama dengan 13. Jadi sin betanya adalah 5 per 13. Langsung kita masukkan ke pilihan soal yang A, yaitu sin alfa plus beta. Sin alfa plus beta kita memasukkan caranya dengan rumus penjumlahan sudut. Jadi sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin alfanya adalah 4 per 5 kali cos betanya adalah 12 per 13. Tambah cos alfanya adalah 3 per 5 dikali sin betanya adalah 5 per 13. Lalu sini kita kali 4 dikali 12 sama dengan 48, 5 dikali 13 sama dengan 65, ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15, 5 dikali 13 sama dengan 65. Lalu kita jumlahkan 48 ditambah 15 sama dengan 63. Karena penyebutnya sama, maka kita tulis kembali 65. Jadi hasil dari sin alfa plus beta sama dengan 63 per 65. Lanjut, cos alfa plus beta menggunakan rumus penjumlahan sudut, yang dimana cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta, sama dengan cos alfanya adalah 3 per 5, cos betanya 12 per 13 dikurang sin alfanya adalah 4 per 5 dan sin betanya adalah 5 per 13. 3 dikali 12 sama dengan 36 per 13 dikali 5 sama dengan 65 dikurang 5 dikali 4 sama dengan 20. 5 dikali 13 sama dengan 65. 36 dikurang 20 sama dengan 16 per, karena penyebutnya sama, mari kita tulis kembali. Jadi hasil dari cos alfa plus beta sama dengan 16 per 65. Tan alfa ditambah beta. Di sini kita nggak tahu mana tan alfanya berapa dan tan betanya itu berapa. Maka kita menggunakan rumus identitas trigonometri. Tan alfanya sama dengan sin alfa per cos alfa, sama dengan sin alfanya tadi adalah 4 per 5 per cos alfanya sama dengan 3 per 5. Karena di sini penyebutnya sama, tidak usah kita tulis kembali. Jadi yang pembilangnya saja. Jadi 4 per 3. Jadi tan alfa sama dengan 4 per 3. Lalu tan betanya adalah sin beta per cos beta, sama dengan sin betanya adalah 5 per 13. Cos betanya adalah 12 per 13. Sama dengan penyebutnya sama, lalu tidak usah kita tulis kembali karena pembilangnya berbeda. Maka kita tulis kembali. Jadi tan beta sama dengan 5 per 12. Lalu kita masukkanlah dengan soal ini.
Menggunakan rumus penjumlahan sudut, tan alfa plus beta sama dengan tan alfa plus tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Maka tan alfanya tadi adalah 4/3 ditambah tan betanya adalah 5/12 per 1 dikurang tan alfanya 4/3 dikali tan betanya adalah 5/12 sama dengan, karena penyebutnya ini kan berbeda, lalu kita samakan menjadi 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Ditambah 12 dibagi 12 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. 5/12 per 1 dikurang. Ini kita kalikan ya. Menjadi 4 dikali 5 sama dengan 20. 3 dikali 12 sama dengan 36. Sama dengan 16 ditambah 5 sama dengan 21 per, penyebutnya sama, lalu kita tulis kembali. Lalu ini kita sederhanakan menjadi 20 dibagi 4, 36 dibagi 4. Jadi 1 dikurang 20 dibagi 4 sama dengan 5, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Terus 21/12 kita sederhanakan lagi. 21 dibagi 3, 12 dibagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 12 dibagi 3 sama dengan 4 per 9 dikali 1 sama dengan 9. 9 dikurang 5 sama dengan 4. Jadi 4/9 sama dengan 7/4 yang penyebutnya jadi di pembilang. Dikali 9/4 sama dengan 7 kali 9 sama dengan 63. 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka hasil dari tan alfa ditambah beta sama dengan 63/16.